Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Soliha? Insya Allah baik ya. Pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang simetri dan pencerminan. Sebelumnya, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambil Ananda sekalian menyimak videonya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 108. Jadi sambil disimak, didengarkan videonya, diperhatikan juga buku paketnya ya. Yang pertama, dalam materi simetri dan pencerminan, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tentang simetri lipat. Nah, apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Nah, dalam simetri lipat ada yang disebut dengan sumbu simetri atau garis simetris. Apa itu sumbu simetris atau garis simetris? Adalah garis hasil lipatan tersebut. Sehingga jika sebuah bangun atau benda memiliki sumbu simetri, maka bangun atau benda tersebut merupakan bangun simetris. Baik, sekarang kita pahami apa itu simetri lipat. Intinya, simetri lipat itu adalah jumlah lipatan. Lipatan dari apa? Dari bangun atau benda-benda yang dapat kita lipat menjadi beberapa bagian yang sama besar. Jadi kalau misalkan ada suatu bangun datar, terus bangun datarnya bisa kita lipat. Nah, lipatnya itu diingat kalau simetris lipat itu dilipatnya harus membentuk lipatan yang sama besar. Nah, garis lipatannya itu kan kalau udah kita lipat nih kan suka ada membekas ya. Kalau kita contohkan bangun datar persegi misalkan dilipat terus ada garisnya ya kayak bekasnya gitu. Nah, itu disebutnya sumbu simetris atau garis simetris. Jadi, agar kalian lebih paham, simetris lipat itu adalah jumlah lipatan pada suatu bangun atau benda yang dapat dilipat menjadi beberapa bagian sama besar. Kalau bangunan itu tidak bisa dilipat, misalkan bangunan itu bisa atau bangunan atau benda itu bisa dilipat tetapi tidak membentuk lipatan yang sama besar antara yang satu dengan yang lainnya, berarti itu bukan simetris tetapi asimetris. Nah, jadi ada simetris, ada asimetris. Kalau simetris itu lipatannya itu membentuk menjadi berapa bagian sama besar. Kalau asimetris itu lipatannya tidak membentuk bagian yang sama besar. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh bangun atau benda simetris. Sekarang perhatikan dulu gambar ini nih. Ini ada beberapa gambar benda. Di sini ada gambar kupu-kupu, ada gambar apa lagi? Bunga dan kacamata. Coba kita bayangkan. Bunga bisa dilipat? Bisa ya. Kalau dilipat ke samping akan membentuk potongan lipatan yang sama nggak? Membentuk lipatan yang sama ya. Jadi bunga itu termasuk ke dalam benda simetris. Terus kupu-kupu, kalau kupu-kupu dilipat, kalau dalam kehidupan nyata jangan ya, karena itu tidak baik, kasihan kupu-kupunya. Di sini kita hanya sebagai contoh saja. Kupu-kupu dilipat itu juga bisa membentuk
lipatan yang sama besar. Kacamata juga bisa dibentuk menjadi lipatan yang sama besar. Coba contoh lainnya apa dalam kehidupan sehari-hari benda yang dapat dilipat dan membentuk lipatan yang sama besar. Selimbut. Nah, kalian tahu selimbut? Selimbut itu kan kayak persegi ya, atau persegi panjang. Nah, itu kan bisa kita lipat-lipat dan ukurannya itu bisa sama. Nah, itu berarti mau simetri lipat. Contohnya, apalagi? Handuk. Handuk juga bisa. Sajadah juga termasuk simetris lipat. Nah, itu contoh bangunan. Contoh benda simetris. Sekarang kita bangunnya di sini ada berapa bangun datar? Ada 6. Yang pertama coba kita perhatikan dulu ini, ada persegi panjang. Di sini persegi panjang itu bisa kita lipat atau kita lipat menjadi berapa bagian nih? Ada titik-titik ini ya. Garis putus-putus nih. Nah, garis putus-putus ini disebut apa? Ayo, disebut garis simetris atau sumbu simetris. Berarti di sini persegi memiliki 2 garis simetris. Yang pertama yang ini yang tegak, yang kedua yang mendatar. Karena kenapa 2? Di sini kan maksud dari garis simetris tegak berarti dilipat ke samping. Terus yang mendatarnya berarti dilipat ke bawah. Itu kan akan membentuk lipatan yang sama besar sesuai dengan pengertiannya tadi. Simetris lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah benda atau bangun menjadi beberapa bagian yang sama besar. Sekarang ada trapesium. Di sini trapesium hanya memiliki 1 sumbu simetris. Nah, ini ya, sumbu simetris yang mana? Yang ini, yang titik-titik itu titik-titik putus, garis-garis putus itu sumbu simetris. Nah, sekarang ada segi 5. Segi 5 ini berapa? Hanya memiliki 1 sumbu simetris. Hanya bisa dilipat ke samping. Sekarang ada persegi. Persegi punya berapa nih? Hitung. Ada 4 yang mana aja? Yang ini 1. Terus ini yang miring ke kanan 2, miring kiri 3, yang mendatar 1. Jadi 4. Jadi pada persegi ada 4 sumbu simetris. Sekarang persegi 3 sama kaki ada berapa? Ada 3. Sini ada persegi 6. Ada berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 sumbu simetris. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, simetris lipat itu ada jumlah lipatannya. Jumlah lipatan pada suatu benda. Tetapi harus membentuk lipatan yang sama besar. Dan garis putus-putus ini disebut garis simetris atau sumbu simetris. Nah, sekarang tadi ada apa? Selain simetris itu ada asimetris. Kalau asimetris itu tidak memiliki sumbu simetri. Jadi tidak bisa dilipat menjadi beberapa bagian sama besar. Bisa dilipat tetapi lipatannya itu tidak membentuk lipatan yang sama besar antar lipatannya. Contohnya apa? Contoh bendanya misalkan anggur. Coba kalian bayangkan kalau anggur dilipat-lipat apakah akan membentuk suatu lipatan yang sama besar? Tidak ya. Karena bentuknya itu tidak beraturan, bulat kan. Kalau bulatnya itu beraturan, tapi karena bulatnya itu banyak dan tempatnya itu di mana-mana, tidak beraturan, jadi itu termasuk
asimetris. Contoh lainnya apa? Ada sepeda. Sepeda bisa dilipat. Ada ya sekarang sepeda lipat, tapi di sini kita sepedanya itu adalah sepeda biasa. Nah, kalau sepeda biasa kalau dilipat kan susah ya. Walaupun tidak akan membentuk lipatan yang sama gitu. Di sini ada gambar bingkai. Bingkai foto juga sama. Tidak termasuk simetris, tapi asimetris. Sekarang kita lihat pada bangun datarnya ada contoh apa saja yang asimetris. Ada segitiga siku-siku. Kalau misalkan ya, ketiga bangun ini bisa dipotong atau bisa dilipat, tetapi tidak membentuk lipatan yang sama besar antar lipatannya dan tidak memiliki sumbu simetris. Jadi tidak termasuk simetris, tapi masuknya asimetris. Kalau misalkan ya, kita potong yang trapesium di sini. Coba dilihat dua potongan itu atau dua lipatan itu sama besar atau enggak? Enggak ya, bentuknya aja udah beda. Berarti terbukti bahwa siku-siku trapesium itu bukan bangunan simetris, bukan bangun simetris. Coba jajar genjang. Jajar genjang juga bukan termasuk simetris tapi asimetris. Segitiga siku-siku coba kalau kita potong kayak gini, potong, bisa membentuk dua lipatan yang sama besar? Tidak ya, kalau kita lipat seperti itu. Kalau seperti ini tidak juga, berbeda. Maka terbukti bahwa tiga bangun ini adalah asimetris. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang belum dipahami, boleh langsung wapri Ustazah. Ustazah cukupkan. Semangat terus belajarnya Ananda Solih dan Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.